Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 6 lompat ke ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan bara yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaknya jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimanakah cara kita memperlakukan diri sendiri? Bagaimana pula cara kita memperlakukan orang lain? Sungguhkah kita menghargai diri sendiri? Sungguhkah pula kita menghargai orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan, sebab cara kita memperlakukan diri sendiri ikut mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri sukar pula menghargai orang lain. Sebaliknya, mereka yang tahu menghargai dan menjaga dirinya akan mungkin pula bersikap serupa terhadap sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan
yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini. Ada 3 nasihat penting yang hendak ditekankan Yesus melalui khotbahnya di atas bukit yang hari ini kita dengar. Pertama, persembahkanlah hal yang berharga dalam dirimu kepada yang kudus dan mulia. Dan satu-satunya yang kudus dan mulia itu adalah Allah sendiri. Dengan demikian, kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Allah, bukan kepada dosa dan kejahatan. Yang kedua, perbuatlah kepada orang lain apa yang kita inginkan agar mereka perbuat untuk kita. Tentu saja kita selalu ingin agar orang lain memperlakukan kita dengan cara yang baik. Karena itu, hal yang sama juga seharusnya kita lakukan untuk mereka. Yang ketiga, perjalanan menuju keselamatan kerap melewati lintasan yang rumit. Karena itu membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, untuk mencapai kenikmatan yang membinasakan, jalannya kerap mudah untuk kita lalui. Itulah sebabnya mengapa kita kerap jatuh dalam godaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila orang mau memasuki kehidupan yang sempurna, maka ia perlu bersedia berkembang bersama orang lain. Apa yang diinginkan dari orang lain mesti juga menjadi pedoman untuk mengembangkan diri sendiri. Jalan menuju kepada kesempurnaan memang sempit, tetapi jalan sempit itu bisa ditempuh. Kendati sarana terbatas, namun Yesus menunjukkan bahwa keselamatan Allah tetap bisa ditemukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan salib. Ia telah lebih dahulu meniti jalan itu untuk menemukan keselamatan bagi kita. Tidak ada jalan lain selain Yesus ingin kita pun mau memilih jalan keselamatan itu. Maka pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang adalah, maukah kita memilih dan memikul salib kita masing-masing? Ataukah kita justru lari dan memilih jalan sesat dalam kegemilapan dunia? Tuhan menghendaki kita selamat. Maka mari kita berlangkah bersama Kristus, memilih jalan yang sempit, yaitu jalan salib, menuju kepada keselamatan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.